demikian pandangan dari kami. Silakan. Hasil parpolnya yang dilaporkan oleh masyarakat itu dan juga dari anggota KPU yang dari daerah itu, parpolnya boleh disampaikan parpol mana saja atau? Oke, tentu berdasarkan putusan. Oke. Berdasarkan pada putusan 55, putusan MK 55 garing 18 Romawi 2020, tentu yang dilakukan verifikasi faktual itu adalah partai yang belum masuk pada ambang batas parlemen, yang artinya belum masuk pada yang belum memiliki kursi yang ada di DPR. Artinya adalah partai-partai baru atau partai-partai lama yang itu belum memiliki kursi yang ada di DPR gitu. Kemudian partai mana yang diduga melakukan kecurangan tersebut, sesuai dengan pemberitaan yang sudah ada, teman-teman bisa melihat sesuai dengan pemberitaan yang ada itu adalah partai yang kami duga untuk telah melakukan verifikasi faktual secara curang gitu dalam proses verifikasinya. Yang tiga itu. Iya betul. Iya, bisa disebut aja. Ya, sesuai dengan beberapa media yang sudah disebutkan sejak kemarin sampai saat ini. Tentu juga ada misalkan dugaan kami partai Gelora, kami menduga juga terjadi, kemudian partai Garuda dan partai PKN, kami menduga itu juga terjadi kecurangan. Di daerah mana? Untuk daerahnya, demi keselamatan dari teman-teman yang ada di daerah, kami belum bisa menyebutkan daerah mana, akan tetapi secara nyata mereka telah melaporkan ke kami dan kami siap untuk mendampingi mereka karena keselamatan mereka juga perlu kami jamin, dan kami juga akan berinteraksi atau berkomunikasi dengan LPSK untuk menjamin dari mereka agar keselamatan mereka juga terjamin. Berapa daerah atau berapa provinsi, Mas? Daerah kabupaten? Ada sekitar 3 sampai 5 kabupaten kota dan 2 provinsi yang sudah melaporkan ke kami, baik melalui firma hukum Temis maupun di Amal gitu. Untuk itu sekitar 8 atau 9 orang. Untuk ancaman seperti apa? Adanya intimidasi dari pusat ke daerah, dan itu nanti akan kami susun kronologis yang sangat lengkap dan kemudian akan kami sampaikan ke teman-teman media. Nah, itu nanti tindak lanjut dari kuasa hukum seperti apa? Apakah nanti akan ada proses hukum atau ke KPU saja atau ke kami rencananya akan menindaklanjuti ini secara serius, misalkan melalui DKPP, karena kami menduga ini adalah pelanggaran etik, dan apabila kami menemukan ini adalah tindak pidana, maka kami juga akan melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwajib. Tanggapan KPU sendiri tadi gimana? Kami belum bertemu dengan teman-teman KPU. Kami memberikan surat ke bagian persuratan, dan mungkin setelah ini kami harapannya komisioner KPU pusat menindaklanjuti atau merespon somasi yang kami berikan. Kalau tidak direspon, nanti langkah selanjutnya akan seperti apa? Kami memberikan jangka waktu 7 hari untuk menanggapi somasi kami, dan apabila 7 hari itu tidak ditanggapi, maka kami akan menyampaikan atau akan mengambil tindak lanjut langkah hukum selanjutnya, Mas. Apa tindak lanjut? Misalkan tadi kami apakah akan melaporkan ke DKPP terlebih dahulu atau lain-lain. Ini kan penetapan udah besok, Mas. Penetapan parpol baru yang tersebut ternyata. kalau 7 hari kan kelamaan. Menurut kami apabila ada kecurangan dari awal, tentu misalkan soal pelanggaran etik tentu tidak akan menghapus ketika besok sudah diumumkan partai-partai ini sudah misalkan dianggap lolos, tentu pelanggaran etik itu tidak akan menghapus bagi mereka pelakunya gitu.